Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ali Musafak MPD selaku pengampu mata kuliah akhlak tasawuf pada kelas 3F. Tak lupa kepada semua teman-teman kelas 3F yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah akhlak dan tasawuf dengan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, perkenankan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama yaitu Halimah Nurbaiti dengan NIM 203111181. Kedua ada Nisa Nur Zakia dengan NIM 203111182, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Fatma Syifa Nabila Aulia Rahman dengan NIM 203111185. Di sini kami akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Abu Mansur Al-Hallaj. Untuk materi yang pertama yaitu tentang riwayat hidup Al-Hallaj. Nama lengkap dari Al-Hallaj adalah Abu Al-Muhis Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Baidawi. Beliau lahir di Baida pada sebuah kota kecil di wilayah Persia pada tahun 244 Hijriah atau 855 Masehi. Ia tumbuh dewasa di kota Wasit dekat Baghdad. Pada usia 16 tahun, ia belajar pada seorang sufi terkenal yaitu Sahal bin Abdullah At-Tusuri di Ahwaz. 2 tahun kemudian ia pergi ke Basrah dan berguru pada Amr al-Makki yang juga seorang sufi. Dan pada tahun 878 Masehi ia masuk ke kota Baghdad dan belajar kepada Al-Junaid. Setelah itu ia pergi mengembara dari satu negeri ke negeri lain untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam ilmu tasawuf. Ia diberi gelar Al-Hallaj karena penghidupannya yang diperoleh dari meminta wol. Dalam sebuah perjalanan dan pengembaraannya ke berbagai wilayah dan kawasan Islam seperti Khurasan, Ahwaz, India, Turkistan, dan Mekah, Al-Hallaj banyak sekali memperoleh pengikut. Ia kemudian kembali ke Baghdad pada tahun 296 Hijriah atau 909 Masehi, dan pengikutnya semakin bertambah banyak. Semasa hidupnya, Mansur Al-Hallaj selalu mendorong sahabatnya melakukan perbaikan dalam pemerintahan dan selalu melontarkan kritik terhadap penyelewengan yang terjadi. Gagasan pemerintahan yang bersih dianggap sangat berbahaya karena khalifah tidak memiliki kekuasaan yang nyata dan hanya merupakan lambang saja. Pada waktu yang bersamaan, aliran-aliran keagamaan dan tasawuf tumbuh dengan subur. Pada akhirnya, pemerintah sangat khawatir terhadap kecaman-kecaman yang sangat keras dan dari pengaruh sufi ke dalam struktur politik. Oleh karena itu, berawal dari Al-Hallaj mengucapkan ana al-haq yang konon tidak bisa dimaafkan oleh para ulama fikih dan dianggap sebagai ucapan kemurtatan. Hal ini dijadikan alasan untuk menangkap dan memenjarakannya. Setahun kemudian, ia dapat meloloskan diri dari penjara berkat pertolongan supir penjara, tetapi 4 tahun kemudian ia ditangkap lagi di kota Sus. Setelah dipenjara selama 8 tahun, Al-Hallaj dihukum gantung. Sebelum digantung, ia dicambuk 1000 kali tanpa mengadu kesakitan, lalu dipenggal kepalanya. Akan tetapi, sebelum dipacung, ia meminta waktu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, kaki dan tangannya dipotong, badannya digulung dalam tikar bambu lalu dibakar dan abunya dibuang ke sungai. Sedang kepalanya dibawa ke Khurasan untuk dipertontonkan. Al-Hallaj wafat pada tahun 1922 Masehi. Kematian tragis dari Al-Hallaj
yang tampaknya seperti dongeng tidak membuat gentar para pengikutnya. Ajarannya masih tetap berkembang, terbukti setelah 1 abad dari kematiannya. Di Irak ada 4.000 orang yang menamakan diri Al-Halajiyah. Di sisi lain, pengaruhnya sangat besar terhadap para pengikutnya. Ia dianggap mempunyai hubungan dengan gerakan Quramitah. Di antara ajaran tasawuf dari Al-Halaj, yang paling terkenal adalah Al-Hulul dan Wahdat Asyuhud, yang kemudian melahirkan paham Wihdat Al-Wujud atau kesatuan wujud yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi. Wahdat Asyuhud merupakan keyakinan dalam tasawuf tentang keesaan Allah sekaligus keesaan wujud yang tampak dalam penyaksian hati nurani. Hulul secara bahasa berarti menempati suatu tempat. Secara istilah dalam ilmu tasawuf, hulul berarti paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya, setelah sifat-sifat kemanusiaannya itu telah dilenyapkan. Al-Halaj berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat sifat-sifat ketuhanan. Ia menakwilkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perintah kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Padahal kita ketahui bahwa yang berhak diberi sujud hanyalah Allah. Maka Al-Halaj memahami bahwa dalam diri Adam sebenarnya ada unsur-unsur ketuhanan. Tuhan mempunyai 2 sifat dasar, yaitu sifat ketuhanannya atau luhud dan sifat kemanusiaan atau nasud. Yang pertama adalah sifat ketuhanannya atau luhud, yaitu luhud tidak dapat bersatu dengan manusia, kecuali dengan cara menempati tubuh setelah sifat-sifat kemanusiaannya hilang, dan hanya tinggal sifat ketuhanan yang ada pada dirinya. Yang kedua adalah sifat kemanusiaan atau nasud. Jika nasud, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung tabiat seperti manusia yang terdiri dari roh dan jasad. Kemudian menurut Al-Halaj, pada hulul terkandung kefanaan total kehendak manusia dalam kehendak ilahi, sehingga setiap kehendaknya adalah kehendak Tuhan. Demikian juga dengan tindakannya. Dengan demikian, Al-Halaj sebenarnya tidak mengakui bahwa dirinya sebagai Tuhan dan juga tidak sama dengan Tuhan. Maka dengan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hulul yang terjadi pada Al-Halaj tidak real, karena memberi pengertian secara jelas adanya perbedaan antara hamba dengan Tuhan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.